Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syederalun. Terima kasih, saat ini Anda sedang menyaksikan Jumat Mubarak bersama saya Suhia Zarati. Dan di Jumat Mubarak kali ini kita akan membahas seorang sosok ulama Aceh, yaitu Abuya Muhibbuddin Wali, yang merupakan Dr. Ushul Fiqh Al-Azhar pertama di Aceh. Nah, Syederalun, hari ini sudah hadir kedua narasumber kita di studio, yaitu ada Tengku Edi Syuhada dan ada Tengku Tabrani Yunis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Tengku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di studio Serambi News. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Syederalun yang saat ini sedang menyaksikan Jumat Mubarak. Amin. Nah, Syederalun, adapun seperti yang kita ketahui bahwa sosok Abuya Muhibbuddin Wali merupakan seorang ulama dan politikus yang sangat dikenal dan merupakan pendiri Ikatan Sarjana Alumni Dayah atau ISAD. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin dari Tengku Edi sendiri selaku murid juga dari Abuya Muhibbuddin Wali bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya sosok dari Abuya Muhibbuddin Wali dalam pandangan Tengku sendiri. Silakan, Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Jadi tentu kalau bercerita tentang pengalaman kami sebagai murid langsung yang belajar kepada beliau, banyak waktu yang dibutuhkan. Cuma sekedar gambaran umum bahwa beliau memang sosok seorang ulama yang kealimannya itu diakui oleh para pimpinan-pimpinan dayah se-Aceh. Terutama ketika beliau setelah beliau pulang dari menuntut ilmu di Al-Azhar Kairu Mesir. Jadi ini terbukti dari beberapa kali beliau sendiri saya melihat langsung ketika selama saya belajar di Darussalam Labuan Haji. Abuya sering mengundang alumni-alumni dayah Darussalam Labuan Haji, baik itu murid langsung dari ayah beliau atau memang murid dari murid ayah beliau. Jadi sering dibuat mubahasah di situ, dan di sini terlihat memang di mana beliau Abuya sangat dihormati sebagai seorang ulama, juga diakui kealimannya. Jadi kalau ada Abuya di situ dalam salat berjamaah, nggak ada yang berani maju ke depan sebagai imam kalau belum Abuya maju ke depan gitu. Jadi alhamdulillah yang saya sangat kagumi dari sosok Abuya itu yang pertama dedikasi beliau dalam mengajar. Ini kami rasakan sendiri walaupun beliau baru pulang dari luar negeri misalnya. Lelah kalau kita itu sudah pasti. Tapi ketika beliau masuk komplek Dayah Darussalam Labuan Haji, kebetulan waktu itu waktu belajar, beliau langsung pukul lonceng perintahkan murid-murid beliau untuk langsung belajar. Jadi sepertinya beliau itu orang yang tidak pernah bosan, tidak pernah jemu dengan belajar dan mengajar. Jadi sehingga sepertinya beliau merasa hilang capek dan lelah beliau kalau sudah berkutat dengan kitab gitu. Ini yang kami rasakan sendirian. Bahkan saya pribadi pernah mendapatkan kesulitan dalam memahami sebuah kitab Warakat ketika itu. Salah satu kitab usul fiqih, jadi saya tertahan dalam sebuah syair. Jadi ketika itu saya minta izin melalui Ummi untuk menjumpai Abuya, bertanya langsung kepada beliau. Saat itu Abuya sedang makan. Jadi kami dengan minta izin pada Ummi, ternyata kami dipersilakan masuk langsung berjumpa dengan Abuya. Sedang beliau suap nasi, beliau menjelaskan kitab. Jadi ini suatu hal yang tidak kami dapatkan dari beberapa sosok guru-guru kami yang lain. Jadi demikian pengalaman pribadi. Baik. Kalau dari Tengku Tabrani sendiri bagaimana? Apakah ada pandangan tersendiri melihat bagaimana sosok dari Abuya Muhibbuddin Wali? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya ingin meluruskan nama saya dulu ini. Bukan Tabrani Yunis, tapi Tabrani ZA.
Kebetulan kami satu kampung. Tabrani Yunus juga dari sana. Oh iya, iya. Ya, jadi dari sisi pribadi saya sendiri memang Abuya ini al-alamah sekali, sangat-sangat alim. Beliau ini kalau ibaratnya beliau ini adalah induknya dari anak Abuya Mudawali. Beliau ini adalah tempat berkumpulnya para ilmu dari Abuya Mudawali sendiri. Kalau anak-anak yang lain mungkin ada yang bidang keahliannya dalam ilmu mantik, ada yang fikih, ada tasawuf, tauhid, nahu, tapi beliau ini berkumpul semuanya di sini. Mulai dari nahu, saraf, mantik, balaghah, usul fiqh, semuanya sama beliau. Jadi kalau kealiman beliau memang tidak bisa disangsikan lagi, dan itu memang diakui baik itu di Aceh sendiri maupun di Asia Tenggara sendiri. Dan itu terbukti bahwa memang beliau itu sering memberikan kuliah, bahkan pernah menjadi dosen di Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia, dan keilmuan beliau itu memang sangat-sangat diakui. Tapi memang saya sendiri tidak tidak terlalu lama sama beliau, berbeda sama Tengku Edi. Kalau Tengku Edi memang kalau saya kan di penghujung beliau kepemimpinan beliau di Darussalam itu waktu pergantian dengan Abuya Ruslan Wali. Nah, itu mungkin singkat dari saya. Tapi dari sisi bagaimana beliau menjelaskan ilmu, nah itu kami dulu sempat waktu belajar di Darussalam, memang pengajian di Dayah, di Musala besar itu, memang setiap kata yang beliau ucapkan itu memang langsung masuk ke kita tanpa ada pertanyaan yang lain. Nah, itulah bagaimana beliau menjelaskan itu memang sangat halus, detail, sehingga kita itu tidak bertanya-tanya lagi. Nah, memang udah langsung paham. Nah, begitu indahnya cara beliau menyampaikan ilmunya. Nah, mungkin itu. Baik. Lantas kalau dari Tengku Edi sendiri, ada nggak hal-hal yang membekas atau tidak bisa dilupakan dari pengajaran atau hal-hal yang diajarkan oleh Abuya Muhibbuddin Wali? Ya, mungkin dari beberapa, yang pertama sekali akhlak beliau sebagai seorang ulama. Jadi saya tidak pernah melihat dari sosok Abuya itu merasa marah, menggebu-gebu seperti itu. Itu tidak. Jadi beliau selalu berbicara dengan nada yang lemah lembut dan sangat santun. Dan ini gaya bahasa penyampaian beliau itu pernah saya jumpa seorang ulama juga, Syekhul Azhar, Syekh Said Tantawi. Ya. Jadi saya banding cara intonasi beliau mengajar itu persis sama seperti intonasi Syekh Al-Azhar itu. Jadi ini yang pertama yang menarik dari segi akhlak beliau. Tidak pernah marah dan sangat sabar melayani kami sebagai murid-murid beliau. Dan bahkan beliau itu setiap subuh duluan beliau sendiri yang bangun, karena ketika itu ada 2 kali azan subuh. Di azan pertama itu tetap beliau sendiri yang mengumandangkan. Jadi kita bisa bayangkan seorang pimpinan dayah, langsung beliau sendiri yang azan. Kemudian tidak jarang juga beliau ketok setiap rangkang itu sendiri, datang mengelilingi seluruh beliau komplek. Yang jadi harisnya. Beliau yang jadi haris. Jadi ini luar biasa sekali dari sosok beliau. Jadi dari sini kami banyak melihat bahwa beliau adalah seorang yang tidak pernah merasa besar, perlu dihormati, tidak pernah merasa bahwa beliau sudah profesor yang perlu dilayani, bahkan beliau tetap juga melayani begitu. Ya, dia alhamdulillah. Baik, kembali ke Ustadz Tabrani. Sebelumnya sebagai doktor usul fiqh pertama Al-Azhar, maksud saya dokter usul fiqh Al-Azhar pertama di Aceh. Iya. Yeah. Itu saya pernah mendengar beberapa polemik bahwa keabsahan dari gelar doktor beliau itu sempat diragukan. Mungkin bisa diceritakan sedikit polemik-polemik apa sebenarnya yang terjadi? Ya, terima kasih. Kita tidak bisa membendung ya pemikiran orang terkait dengan sesuatu hal, dan termasuk juga tentang Abuya Muhibbuddin Wali ya. Ya, dan kita juga tidak menyalahkan bagaimana orang tersebut memandang. Nah, tapi untuk
di sini mungkin sedikit saya jelaskan bahwa memang itu pernah terjadi, tapi itu sekarang sudah terbantahkan. Karena pertama itu adalah di KMA sendiri, keluarga Mesir Aceh itu tidak pernah mendapatkan arsip daripada disertasi beliau, disertasi doktor beliau di Al-Azhar. Karena biasanya kan di Al-Azhar itu pasti mereka yang dari Aceh khususnya itu ada kopian salinan yang diberikan kepada KMA untuk pertinggal. Nah, dan itu tidak didapatkan dari yang punya Abuya Muhibbuddin Wali. Nah, tapi ada arsip itu ada sama beliau, tapi waktu tsunami itu hilang. Nah, dan ternyata ketika ditelusuri masih ada alumni Mesir juga yang di sana mencoba untuk menelusuri Tengku lupa saya juga namanya, Baidawi ya. Kubadri itu mencoba menelusuri di Al-Azhar, ternyata arsipnya itu ada di perpustakaan bawah tanah Al-Azhar. Dan akhirnya mereka mengupayakan untuk pengambilan disertasi tersebut untuk diberikan ke keluarga. Dan alhamdulillah disertasi itu sekarang sudah ada di keluarganya, dan ini jilid pertama disertasinya ya? Iya, disertasi beliau yang di Al-Azhar. Ya. Dan ada stempelnya juga nih dari Al-Azhar sendiri, keabsahan daripada disertasinya. Nah, ini. Nah. Jadi di sini memang kita tidak membantah pernyataan orang bahwa beliau memang tidak pernah menduduki jenjang S1 ya, pendidikan S1 ataupun pendidikan jenjang S2 dari perguruan tinggi umum ataupun perguruan tinggi Islam yang ada di Aceh ataupun di Indonesia. Tetapi beliau itu punya yang namanya Syahadah Bustanul Muhaqqiqin. Nah, Bustanul Muhaqqiqin itu muadalahnya itu setara diakui, kesetaraannya itu setara dengan magister dan diakui oleh Al-Azhar, Maroko, Sudan. Nah, cuman kita di sini yang tidak tahu. Tapi untuk Bustanul Muhaqqiqin itu muadalahnya itu setara. Nah, dari situ beliau bisa masuk ke jenjang S3 di Al-Azhar langsung tanpa harus duduk di S1, S2. Kalau sekarang tuh istilahnya akselerasi, Ustaz ya, akselerasi. Nah, jadi kan ada juga, ya setelah S1 dia ini tanpa S2 langsung S3, kan ada juga sekarang. Nah, itu yang ada sekarang. Baik. Berarti terbantahkan dengan adanya disertasi yang kemudian ditemukan dari Al-Azhar. Betul. Ya? Nah, Al-Azhar ini ditemukan di Al-Azhar. Lantas bagaimana abstraksi disertasi dari beliau? Mungkin bisa dijelaskan Nuku Edi terkait dengan karena usul fiknya beliau itu kan yang udah mengkaji terkait dengan disertasi beliau ini Tunggu Edi. Ya, bagaimana Tunggu kira-kira abstraksinya? Saya juga tidak membaca seluruhnya, tapi yang beberapa bagian yang saya baca memang tidak jauh dari kajian kitab-kitab usul fikih yang beredar saat ini. Ya. Jadi masih membahas sebatas masadirul fiqhil islami, yaitu sumber fikih Islam, yang ada yang sudah disepakati, ada yang masih diperselisihkan, seperti misalnya Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, itu sumber yang disepakati. Sementara seperti ihsan, istihsan, masalihur mursalah, uruf, syar'u man qablana, mazhab sahabi dan lain-lainnya, itu sumber yang masih diperselisihkan. Walaupun demikian, intinya qawaid ini semua memang dipakai oleh berbagai mazhab di luar mazhab Syafi'i, dan ini diakui oleh kalangan ulama. Jadi disertasi Abuya itu lebih membahas tentang contoh-contoh dari istihsan, masalihul mursalah, kemudian secara umum tentang ijtihad dalam perspektif fikih Islam. Jadi karena memang disertasi beliau itu judulnya Ijtihad. Al-Ijtihad fil Fiqhil Islami. Jadi ijtihad dalam perspektif fikih Islam. Jadi yang dibimbing langsung oleh Profesor Dr. Mustafa Abdul Khaliq. Jadi ini salah seorang ulama spesialis usul fikih dari Al-Azhar
Mesir begitu. Baik. Lantas jika berbicara mengenai sanad keilmuan dari beliau, kira-kira apakah dari Tengku Edi sendiri bisa menjelaskan bagaimana sanad keilmuan dari beliau? Ya, intinya kalau sanad itu memang dibutuhkan dalam dunia Islam karena memang dalam sebuah ungkapan seorang tabi'in seperti Ibnu Sirin dan Ibnu Mubarak mengatakan al-isnad minad din, bahwa rangkaian silsilah keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada silsilah keilmuan itu, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dia suka lalu mengatakan inilah agama. Jadi untuk menjaga orisinilitas, apa itu namanya? Originalitas. Orisinilitas ya. Jadi keaslian pemahaman agama itu yang murni, para ulama tidak mengambilnya dari sembarang orang. Jadi diseleksi, dilihat kapabilitasnya, kemudian integritas ulama tersebut. Itu dikaji dan diperhatikan dengan sangat-sangat. Jadi sehingga kami sebagai murid yang belajar langsung kepada Abuya, jadi ketika keabsahan kedoktoran beliau itu dipertanyakan, dan kemudian saat ini bisa kami datangkan bukti yang valid bahwa beliau itu memang benar-benar lulusan Al-Azhar, yang bukan doktornya bukan, kalau kita bilang itu apa? Cilet-cilet. Bukan doktor cilet-cilet. Bukan honoris causa. Tapi memang ini kajian secara ilmiah yang disidangkan oleh sejumlah ulama-ulama besar di Al-Azhar. Jadi kalaulah kedoktoran beliau, keilmuan beliau itu valid, berarti kami punya sanad keilmuan kepada beliau yang jelas juga. Valid juga. Jadi ini kemudian sanad ini yang membedakan agama Islam dengan agama-agama yang di luar Islam. Karena dengan sanadlah kemudian kemurnian pemahaman dan pengetahuan agama Islam itu terjaga sampai akhir zaman. Jadi di sini pentingnya sanad, gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi terkait dengan ada yang beranggapan bahwa doktornya Abuya Muhibbuddin itu adalah doktor honoris causa, ya kan? Kalau doktor honoris causa itu mohon maaf kita katakan paling cuman satu artikel dibacakan pada saat pengukuhan. Nah, tapi beliau bukan, memang langsung dari Al-Azhar dan ini adalah doktor ilmiah. Terbukti di sini bahwa disertasi beliau yang berjudul Ijtihad fil Fiqhil Islami ini itu tercantum bahwa ini merupakan risalah muqaddimah untuk menghasilkan derajat doktor. Nah, derajat doktor fi syariatul Islami di sini. 19. Ya, itu pada tahun 1969. Ya. Jadi sekarang 2022. Nah, ini beliau mendapatkan gelar doktor itu pada tahun 1969. 50 tahun. 50 tahun yang lalu. Artinya ini juga udah jadi sejarah nih disertasi beliau. Karena sejarah itu kan setelah 50 tahun ya. Nah, jadi mungkin perlu kita tambahkan juga bahwa ini hanya jilid pertama. Jilid pertama. Yang itu ada 2 jilid. Ada 2 jilid. Iya, ada 2 yang jilid. Jumlahnya ada sekitar sedikit kurang dari 1000 lembar. Jadi disertasi beliau. Ya, luar biasa ya. Ya. Kemudian muadalah beliau itu di Kementerian Agama kita itu juga diakui oleh pada saat itu Kemenaknya itu Pak Zulhelmi Ar-Rahman. Nah, itu muadalahnya. Jadi artinya penyetaraan di ijazah beliau sebelum berangkat ke Al-Azhar itu ada ijazah Bustanul Muhaqqiqin itu ditandatangani oleh Zulhelmi Ar-Rahman. Nah, artinya makanya sangat mudah sekali bagi anak beliau kemarin termasuk warga Aceh ya, mahasiswa Aceh di Mesir ya pada saat pengambilan disertasi itu menghadap KBRI. Ya, karena memang hal itu ada. Makanya ada surat yang dikeluarkan oleh KBRI untuk memudahkan saat pengambilan disertasi ini oleh anak beliau Abuya Habibi, oleh Abuya Habibi. Ini ada sama kami ada surat pengambilan pada saat itu. Nah.
Mengenai tingkat kealiman beliau yang diakui oleh ulama Aceh, mungkin dari Tengku Edi bisa menjelaskan terlebih dahulu. Iya, yang pertama bisa kita lihat dari beberapa jumlah hasil karya beliau sendiri. Yang pertama, beliau bukan hanya mengarang dalam bahasa Indonesia, tapi beliau juga mampu mengarang dalam bahasa Arab. Dan ini sangat banyak diantaranya, salah satunya itu min aina yaji'u istilahu ahli sunnati wal jamaah. Ini murni tertulis dikarang dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun bagian terakhirnya itu juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga terlihat dari karangan beliau yang pembahasan masalah agama mengenai bunga beng talak 3 sekaligus. Nah, ini juga tertulis dalam bentuk bahasa Arab memang. Jadi bukan bahasa Indonesia saja. Kemudian di bagian sebaliknya itu juga diterjemahkan. Jadi ini ada beberapa memang kitab karangan beliau, terutama juga dalam masalah adab zikir, itu memang beliau karang juga dalam bahasa Arab dan ini tidak diterjemahkan. Ini salah satu bentuk salah satu bukti bahwa beliau memang mampu, bukan hanya sekedar mampu membaca kitab, menjelaskan, tapi juga mampu berbicara dan bahkan mampu untuk mengarang dengan bahasa Arab itu sendiri. Jadi juga ke tingkat kealiman beliau juga pernah diminta untuk menjadi guru besar dalam kajian Islam tingkat tinggi menjelang tahun-tahun terakhir menjelang beliau wafat. Jadi di guru besar di kajian keilmuan di Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Ini yang bukan hanya ini saja sebenarnya. Jadi seperti Syarah Al-Hikam itu beliau setelah menerjemahkan itu mensyarah kembali. Kitab Al-Hikam Ibnu At-Tailah itu kan ada berapa jilid itu. Nah, beliau itu menterjemahkan dan mensyarah kembali. Nah, dengan bahasa beliau yang halus, yang mudah dipahami. Dan itu masih ada beredar itu di di toko-toko itu banyak tuh. Baik, berarti masih ada pertinggalnya ya masih. Baik, mengenai akhlak dan keseharian beliau, bagaimana akhlak dan keseharian beliau semasa hidup? Iya, yang kami lihat, kami perhatikan sehari-hari, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, beliau tidak pernah kami melihat beliau itu marah dan juga mengeluarkan kata-kata kasar, termasuk misalnya bentak atau menggebu-gebu dalam menyampaikan gitu. Tidak. Bahkan beliau itu saya sering melihat ketika Abuya ketok pintu itu, Assalamualaikum Umi, dengan bahasa yang seperti itu terus Umi, sampai kemudian Umi itu datang buka pintu. Jadi dengan bahasa yang sangat santun. Nggak pernah kami melihat beliau itu marah. Juga termasuk ke pribadi anak-anak beliau, apalagi kepada kami santri-santri beliau. Jadi memang beliau salah satu sosok ulama yang bisa dijadikan panutan dalam hal ini. Baik, jika berbicara mengenai dedikasi beliau selama mengajar, kira-kira bagaimana dari Ustadz, bisa diceritakan terlebih dahulu? Kalau dedikasi beliau sama belajar tuh seperti yang disampaikan oleh Tengku Edi tadi, bahwa beliau itu memang tidak ada kata lelah dalam belajar dan mengajar. Sekalipun beliau itu baru sampai, misalnya beliau sering pada saat itu memberikan muzakarah, kemudian ceramah, termasuk tausiah di daerah-daerah lain, kemudian menghadiri muzakarah di daerah-daerah yang lain, itu begitu sampai beliau memang harus mengajar, beliau akan mengajar. Sekalipun itu beliau sangat lelah. Nah, tapi lelahnya tadi seperti dikatakan oleh Tengku Edi, beliau itu hilang lelahnya saat mengajar, karena itu obat bagi beliau. Jadi memang kalau dari sisi dedikasi beliau itu memang sangat luar biasa. Memang sangat luar biasa. Ini juga kita dapatkan hal yang sama dari adik beliau juga. Termasuk salah seorang guru kami juga, yaitu Abuya Nasir Wali. Nah, itu Abuya Nasir Wali juga punya sifat yang sama dengan abang beliau, dengan Abuya Muhyiddin, di mana nggak pernah lelah, nggak pernah bosan dengan belajar dan mengajar. Kapanpun kita datang,
beliau dengan sangat senang, dengan tangan terbuka menyambut kita dan menjelaskan mana yang tidak kita pahami. Dan juga perlu kita ketahui bahwa tidak ramai ulama-ulama pimpinan dayah di Aceh yang mampu mengajar kitab Tuhfatul Muhtaj, yaitu kitab untuk tahapan kitab paling tinggi yang diajarkan di dayah-dayah. Jadi Abuya Muhibbuddin Waluyo termasuk salah seorang yang mampu menjelaskan kitab tersebut. Nah, jadi yang kita juga, yang kami juga pernah diajarkan walaupun kami ketika itu belum mampu beli kitab, jadi terpaksalah kami fotokopi lembaran-lembarannya aja. Untuk beberapa lembar setiap kali masuk belajar sama beliau. Jadi ini membuktikan bahwa beliau memang orang yang alim dan termasuk satu-satunya murid Abuya Mudawali yang berhasil duduk di dalam tingkatan Bustanul Muhaqqiqin. Jadi tingkat kajian ilmu kelas tertinggi dari masa Abuya Mudawali, pada masa Abuya Mudawali. Gitu. Itu Bustanul Muhaqqiqin yang tadi kita kita ceritakan. Itu muadalahnya atau penyetaraan ijazahnya itu setara dengan ijazah magister. Ijazahnya. Ini kopian ijazah ijazah Bustanul Muhaqqiqin yang ditandatangani oleh Abuya Mudawali langsung. Abuya Mudawali langsung yang setara dengan S2 yang beliau langsung mengambil doktor dengan perantaraan ijazah ini. Baik, gitu. Luar biasa. Dan beliau ini juga salah satu yang mendapatkan ijazah syahadah langsung mengajarkan kitab Tuhfah tadi dari Abuya langsung, dari Abuya Mudawali. Iya. Luar biasa. Baik, Ustadz, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada Syekh Daralun yang saat ini sedang menyaksikan Jumat Mubarak saat ini, silahkan Ustadz. Ya, yang pertama lembaga pendidikan dayah itu unik, yang perlu kita katakan, di mana pembelajaran keilmuan di dayah itu bukan hanya sekedar transformasi keilmuan, tapi di sana ada sosok pimpinan yang beliau juga sekaligus menjadi panutan bagi santri-santri. Yang santri itu bukan hanya mendapatkan ilmu dari pimpinan, tapi juga melihat akhlak dan juga tarbiyah yang luar biasa. Jadi bukan hanya tarbiyah pendidikan jasmani saja, tapi yang paling utama itu adalah pendidikan rohani kita. Baik itu melalui transformasi keilmuan ataupun nanti melalui zikir-zikir yang kita amalkan. Jadi ini yang membedakan lembaga pendidikan dayah dengan sejumlah pendidikan di luar dayah. Ini yang spesifik mungkin. Oleh karena itu, mari sama-sama Syekh Daralun beramai-ramai intat anu badayah mengadap pudik rumah tak peraya lom nang ro Acehnya ta mesuhu dengan ilmu syariat Islam. Dengan peruah, dengan berkat afwah Rasulullah dan gurai-gurai kedanya memendu. Maaf pakai bahasa Aceh sedikit. Baik, selanjutnya dari Tengku Tabrani, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Syekh Daralun yang saat ini menyaksikan Jumat Mubarak. Silakan Tengku. Iya, terima kasih. Jadi saya di sini sebagai penutup saya cuma ingin menyampaikan bahwa Abuya Muhibbuddin Waluyo itu merupakan sebuah teladan yang sangat unik dan bagus. Jadi seperti tadi transfer beliau bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga value. Beliau juga value kultur. Beliau juga melakukan transformasi itu semua kepada para murid-murid beliau dari sisi akhlak semuanya. Saya ingat beliau itu tidak pernah meninggalkan wudhu, sekalipun hanya menandatangani sebuah surat. Jadi di saat beliau mau menandatangani sebuah surat, beliau kalau wudhu air wudhunya tidak ada lagi, beliau itu mengambil wudhu hanya untuk menandatangani surat. Nah, itu akhlak beliau yang tidak bisa kita lupakan sama sekali. Nah, mungkin itu. Terima kasih dari kami. Baik. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Tengku Tabrani, terima kasih juga kepada Tengku Edi yang
yang sudah bergabung bersama kami di Jumat Mubarak pada hari ini. Ya, nah, sama-sama. Syekh Daralon, demikian Jumat Mubarak pada hari ini. Tentunya banyak sekali yang bisa kita teladani dari sosok Abuya Muhibbuddin Wali ini. Dan semoga kita semua bisa mengambil pengajaran, kemudian bisa meniru dan mengamalkan apa yang hal-hal baik yang kemudian diterapkan oleh Abuya Muhibbuddin Wali semasa hidup. Nah, Syekh Daralon, demikian Jumat Mubarak pada hari ini. Saya Suhia Zarati beserta narasumber kita pada hari ini ada Tengku Edi Syuhada dan Tengku Tabrani ZA. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.